No-dig gardening, yaitu bertani tanpa melakukan olah tanah. Itu adalah metode pertanian yang pertama kali dipopulerkan oleh bapak no-dig dunia, yaitu yang bernama Bapak Charles Dowding asal UK sana, sahabat. Seperti itulah yang diterapkan sejak di tahun 2012. Tahun 2012, 4 tahun sebelum channel ini dibuat, beliau sudah menerapkan atau bisa dikatakan boleh terobsesi oleh Bapak Charles Dowding ini. Nah, pada video kali ini sahabat, ini yang sahabat lihat di depan layar handphone sahabat ini adalah metode no-dig dengan menggunakan media yang berada di dalam raised bed. Uniknya raised bed ini beli bikin dengan kedalaman yang sangat dangkal. Nah, sahabat bisa lihat kalau beli ukur dengan penggaris, ini kedalamannya hanya berada di kedalaman 6 atau mungkin 7 cm saja. Ya benar, 7 cm saja sahabat. Jadi dengan raised bed yang begitu dangkal, namun pertumbuhan tanaman masih bisa tumbuh dengan cukup maksimal. Jadi pertumbuhannya beberapa jenis sawi di sini ada pakcoy, ada sawi samhong, tumbuh dengan pertumbuhan yang cukup baik. Nah, jadi seperti apa rahasia di balik kesuburan yang berada di media raised bed yang sangat dangkal? Tadi kita sudah ukur bersama, kedalamannya hanya di angka 7 cm saja. Padahal secara rekomendasi biasanya direkomendasikan jangan kurang dari 20 cm media yang ada di dalam raised bed. Sebenarnya secara prinsip beli tidak pernah mengukur seberapa tebal pemberian lapisan paling atas yang paling subur, yaitu berupa kompos, dalam membuat raised bed. Yang terpenting justru bukan seberapa tebal lapisan paling subur di paling atas dari bagian raised bed ini yang beli berikan, bukan seberapa tebalnya, tapi seberapa rutin kita menambahkan komposnya. Misalkan begini, ketika sahabat membuat raised bed ini, sahabat hanya bisa menggunakan misalkan 3 cm saja bagian paling subur, yaitu menggunakan kompos yang sudah benar-benar matang, tentunya kompos yang berimbang. Secara sederhananya sahabat bisa menggunakan kompos hijau dan kompos coklat itu secara berimbang, 1:1. Bukan seberapa tebal lapisannya, tapi seberapa rutin. Karena apa? Bila pun sahabat memberikannya secara tebal, misalkan sahabat membuat raised bed dengan ketinggian 12 cm, kemudian 12 cm-nya ini adalah kompos semua, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan kompos juga akan mulai menyusut. Dan bila komposnya terlalu tebal, maka yang sering terjadi tanaman justru bisa mengalami kerdil. Beli pernah menggunakan kompos, beli kira sudah matang, akan tapi ketika beli berikan sebagai media tanam di raised bed, ternyata pertumbuhannya justru kalah dengan yang hanya menggunakan 5 sampai dengan 7 cm lapisan kompos di bagian paling atas. Sebabnya kenapa? Karena ketika kompos ditumpuk dengan tinggi sahabat, misalkan 20 cm adalah kompos semua, maka di sini bisa terjadi yang namanya dekomposisi lanjutan, terjadi pemanasan kembali, sehingga ketika kita siram terjadi pemanasan dan akhirnya akar dari tanaman yang kita tanam justru tersiksa. Bagaimana bila menggunakan 3 cm saja beli? Silahkan, yang terpenting adalah rutinitas sahabat memberikannya, misalkan berikan setiap sebulan sekali, tambahkan lagi, dan kualitas dari kompos yang sahabat gunakan. Beli sudah pernah membuat mengenai cara pembuatan kompos hitam, dan kompos hitam baik sekali sahabat bisa kombinasikan dengan menggunakan pupuk granul. Jadi bagi sahabat yang belum menonton videonya, silahkan tonton, ketik saja di YouTube Bali Organik TV pupuk granul atau Bali Organik TV kompos hitam. Jadi akan muncul di sana video beli mengenai kedua bahan tersebut. Sahabat bisa campurkan kedua bahan tersebut, kemudian bisa aplikasikan di permukaan raised bed yang sahabat buat. Meskipun tanah yang sahabat gunakan di bagian dasar raised bed itu adalah tanah yang tidak subur, tanah yang keras, tanah yang bantat, tanah yang liat, tapi kelama-kelamaan akan berubah teksturnya karena pengaruh dari bagian top, yaitu menggunakan kompos hitam dan kompos granul yang sahabat aplikasikan. Nah, inilah pupuk granul sahabat ya. Jadi bagi sahabat yang sudah membuatnya, selamat, karena pupuk ini benar-benar terbukti bisa memupuk secara perlahan sahabat, dan
tidak usah buru-buru kita melakukan pemupukan karena nutrisi masih terjaga di dalamnya. Karena apa? Karena bentuk granul seperti ini bersifat slow release, jadi dilepas secara perlahan-lahan. Di musim hujan juga sangat tepat sahabat menggunakan pupuk granul seperti ini, karena di musim hujan biasanya pupuk kompos yang kita gunakan itu akan terdegradasi dengan cepat karena curah hujan yang tinggi. Kemudian di sini ada kompos hitam. Kompos hitam seperti ini dirasa masih banyak tersedia di sahabat beli Pak Budiono, kemudian ada Deki, ada Agra Butik, kemudian juga ada Ibu Mei. Jadi silahkan ketik saja di Shopee kompos hitam, akan muncul gambar yang ini. Silahkan dapatkan di sana.